Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang penuh barakah ini di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah salat Jumat di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini patut kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang konsisten di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Jumat yang penuh barakah ini, selaku khatib senantiasa selalu mengingatkan, wabil khusus untuk khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang kita miliki, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi bulan yang penuh barokah, yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, akan menghampiri kita semua, yakni bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan menuju persiapan Ramadan, hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sya'ban dalam konteks ilmu bahasa berasal dari kata syi'ab, yang bermakna jalan setapak menuju puncak, atau jalan yang mendaki. Hadirin rahimakumullah, itu artinya apa? Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, untuk menapaki, untuk mendaki, untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada bulan Sya'ban ini kita berharap senantiasa membiasakan berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan bagaimana setiap bulan Sya'ban itu Rasulullah bahkan hampir berpuasa 1 bulan penuh. Luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
di bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri untuk bagaimana menyambut bulan Ramadan, agar ketika bulan Ramadan datang kita sudah terbiasa mengaji Al-Quran, terbiasa sholat berjamaah di masjid, terbiasa berzikir, terbiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Sya'ban ini hendaknya terus diupayakan pengajian-pengajian, kajian-kajian Islam, di mana kajian-kajian Islam ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk bagaimana mengupgrade daripada kemampuan kita terhadap keislaman kita agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian, dan ini merupakan sebuah fakta yang berada di Inggris, ya, bahwa marak dan bahwa banyaknya orang-orang yang masuk Islam di London itu tidak lain karena adanya aktivitas pengajian yang terus-menerus dilaksanakan terutama oleh kaum ibu-ibu. Dilaksanakan oleh para ibu-ibu kaum muslimin muslimat, di mana mereka senantiasa mengaji, mengadakan sebuah kajian Islam sebagaimana yang diinformasikan oleh seorang pendiri Faith Matter yang bernama Fiaz Mughal. Beliau mengatakan bahwa masuk Islam yang signifikan daripada orang-orang di London itu, bahwa orang yang kemudian mu'alaf itu jumlahnya sampai tahun 2022 itu berjumlah sekitar 100.000 orang. 100.000 orang bukan sedikit, hadirin rahimakumullah. Dan pemicunya adalah bagaimana yang positif, yaitu mengadakan kajian-kajian Islam yang dilakukan oleh para muslimah. Mereka membawa anak-anaknya, membawa saudara-saudaranya, lalu kemudian tertarik kepada Islam, lalu kemudian syahadat. Lalu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi meningkatnya mu'alaf di Inggris hari ini tidak lepas dari proses kegiatan pengajian, tidak lepas dari proses taklim kaum ibu-ibu. Oleh karena itu, apabila ada negeri ini, di negeri kita tercinta ini yang mengatakan seolah-olah majelis taklim ibu-ibu itu suatu hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, maka hal ini sungguh sangat tidak tepat. Karena hadirin rahimakumullah, secara basic Indonesia ada itu karena ada taklim. Secara basic Indonesia ada itu karena ada para kiai dan para santrinya, hadirin rahimakumullah. Karena proses daripada ulama, para kiai dan para santri yang kemudian diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian mencetuskan resolusi jihad, yang kemudian para santrinya diajak untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Ya, kiai memberikan pengajaran kepada para santrinya tentang Islam ini. Maka ketika ada orang yang kemudian seolah-olah tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan taklim, maka hal ini sungguh sangat tidak tepat, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa terus mengembangkan, mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan keislaman agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang berkah insya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah.
Di bulan Sya'ban ini ada beberapa keutamaan yang senantiasa dapat kita raih apabila kita senantiasa melaksanakannya. Di antaranya yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan amal-amal yang diangkat ke langit. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal kita diangkat, kemudian diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidaknya itu di bulan Sya'ban, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajaban wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amili wa ana sha'im." Itulah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kemudian berpuasa, menginginkan bagaimana ketika diangkat suatu amal maka dalam keadaan berpuasa. Apalagi kita, sangat dianjurkan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah mendapatkan jaminan Allah sebagai manusia yang ma'sum, tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus berupaya bagaimana amal-amalnya supaya mendapatkan diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan untuk terus bagaimana meniru, mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban itu adalah bulan keberkahan. Ya. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang berkah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa saja dari kita yang kemudian melakukan sebuah amalan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka insyaallah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan para pembaca Al-Qur'an. Jadi bulan para pembaca Al-Qur'an. Sebagian ulama menyebut bahwa bulan Sya'ban adalah sebagai syahrul qura, sebagai bulan para pembaca Al-Qur'an, di mana orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an terus membacanya dan membacanya sampai kemudian bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan syahrul Qur'an. Kalau bulan Sya'ban bulan pembaca Al-Qur'an. Para qurra, para hufad Al-Qur'an, para orang-orang yang senantiasa cinta terhadap Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini, maka mulailah agar kita mendekatkan diri dengan Al-Qur'an,
supaya kita ketika sampai di bulan Ramadan maka sudah terbiasa dengan Quran, terbiasa dengan menghatamkan Al-Quran, terbiasa dengan tilawah Al-Quran, hari-hari kita Al-Quran, menit demi menitnya, jam demi jamnya, hari-harinya, minggu-minggunya terus diisi dengan amalan-amalan Al-Quran. Ketika bulan Ramadan datang, maka kita sudah siap untuk menghatamkan Al-Quran, mendapatkan keberkahan khatmil Quran di bulan Ramadan. Siapa yang khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini perbanyak berdoa agar kita senantiasa sampai ke bulan Ramadan, sampai kita melaksanakan ibadah salat tarawih, salat tahajud di bulan suci Ramadan, bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian rangkaian ibadah itu ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah keluar dari Ramadan, selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita senantiasa menjadi orang yang suci dan bersih seperti bayi yang dilahirkan. Maka setarnya adalah di bulan Sya'ban ini, agar kita sampai ke bulan Ramadan, perbanyak berdoa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak infak dan amalan-amalan yang lainnya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini, sehingga umur kita disampaikan di bulan suci Ramadan yang akan menghampiri kita sekitar 2 mingguan, 20 harian lagi akan menghampiri kita bersama. Maka persiapkan jiwa raga kita untuk menyambut Ramadan, berbangga diri, berbahagia, agar kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la